Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Memang mengamati atau mempelajari atau menganalisa masalah Angger ini memang menarik ya, dan tidak pernah bosan-bosan kita terus membahas masalah Angger. Kenapa? Karena disinilah disebut dengan timing yang sangat krusial, dari waktu yang sangat krusial, dan penampakan yang krusial. Jadi artinya bahwa memang mempelajari terus Angger ini menarik, bahwa ada kesaksian yang cukup berani dari saudara Angger, dan kita ketahui bahwa saudara Angger sebelum Bapak Irlan, kita ketahui bahwa sebelum Bapak Irlan meminta harddisk CCTV tersebut, menurut keterangan Angger bahwa ada dari tim Polda Jabar yang datang terlebih dahulu. Disampaikan kalau tidak salah di fakta persidangan yaitu tanggal 25. Tanggal 25 datang dari Polda Jabar. Kalau tidak salah ya, tanggal 25 apa ya? Kemudian tanggal 1-nya baru Bapak Irlan yang datang. Begini ya, kalau kita lihat dari jarak waktu, kejadian tanggal 18, saya tidak tahu bagaimana sistem protapnya ya, bahwa ada suatu kasus yang sangat besar, sementara untuk pengambilan CCTV itu sangat jauh jaraknya. Sebenarnya alangkah eloknya jika dilakukan di hari pertama. Pada saat kejadian ada penugasan langsung pengambilan CCTV di hari pertama. Itu alangkah baik sebenarnya kalau gitu. Nah ini ada kehadiran dari Polda Jabar yang itu pun sempat dicurigai oleh Angger karena datangnya malam hari. Jadi dari Polda itu datangnya 2 kali. Yang pertama malam hari, kemudian paginya datang. Waktu itu tidak diberikan harddisk tersebut kepada tim Polda Jabar karena datang malam hari. Dan 2 kali datang, kemudian besok paginya datang dan hanya melihat saja, hanya melihat gambar, tapi tidak melihat yang penampakannya yang Pak Yosep itu. Nah sebenarnya begini, kalau kita lihat bahwa kasus Subang ini, pelimpahan kepada Polda Jabar itu kan beberapa bulan ya. Untuk sementara ini masih ditanggulangi oleh Polres Subang. Jadi pertanyaan adalah apakah memang itu betul-betul orang Polda yang hadir itu, ya, ataukah bukan orang Polda? Nah ini kan jadi. Kemudian Pak Irlansyah tanggal 1 hadir untuk mengecek dan mengambil harddisk tersebut. Angger percaya kepada Pak Irlansyah karena Pak Irlansyah memang sebagai babinsa ya. Nah, kemudian dikembalikan oleh saudara Irlansyah itu pada saat Angger tidak ada di rumah, tetapi kepada Ibu Cici katanya begitu. Nah, ini memang sesuatu hal yang sangat disayangkan. Kenapa tidak di awal, di hari pertama diambilnya, kemudian dicek pada saat itu. Tapi pengen lebih jelasnya kita akan dengarkan ya. Saudara harus memberikan saudara yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, jangan ditambah, jangan dikurangi ya. Pernah diperiksa di kepolisian? Sudah? Di mana? Di Polda kah atau di Polres atau di Polsek? Oh, langsung di Polda. Oke, silakan. Saudara Angger Pratama Widodo. Saudara kenal dengan terdakwa Pak Yosep? Kenal sudah lama? Sudah lama. Kalau dengan korban Ibu Tuti kenal nggak? Kenal juga. Korban Amel? Kenal.
Kalau dengan Ibu Tuti dengan Yoris, dengan Danu, kenal juga ya. Berarti saudara mengenal lah keluarga ini ya. Kemudian kalau dengan Pak Yosef kenal karena bertetangga atau rumah saudara dengan rumah TKP ini berapa jauh sih? 50 meter ada. Dekat banget ya. Rumahnya kalau ini rumah TKP bersebelahan atau berhadapan? Bersebelahan. Jadi tidak arah rumah saudara itu kalau kita dari TKP menuju ke Tugu atau menuju ke Sagaraya? Ke Tugu ya, jadi arah ke sana ya. Jadi kemudian saudara bertetangga lah dengan saudara mengetahui ada kejadian apa di rumah Pak Yosef? Dugaannya pembunuhan, ya, dugaan pembunuhan yang kita sebut di pengadilan. Jadi ada dugaan pembunuhan. Saudara tahunya kapan? Tanggal 18 Agustus saudara Angger ya. Waktu itu saudara Angger ada di mana? Di rumah. Di rumah. Di toko. Oh saudara sehari-hari berjualan. Apa jualan saudara? Oh ada usaha fotokopi. Fotokopi pengetikan kan? Pengetikan ada juga? Enggak, cuma fotokopi aja. Jadi kalau kita dari arah Tugu, rumah saudara ada usaha fotokopi. Setelah itu rumah Pak Yosef. Oh, rumah Pak Yosef dulu, baru rumah saudara. Apakah usaha mesin fotokopi itu di rumah? Di rumah ya, di rumah. Di usahanya sekaligus saudara tinggal di situ ya. Nah, kemudian waktu 18 Agustus itu saudara ada di rumah. Ada di rumah. Kemudian saudara mengetahuinya dari mana? Dari orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar itu siapa? Bisa disebutkan kan? Tukang parkir. Jadi saudara hari itu sudah membuka usaha saudara, Pak, fotokopi. Sudah. Pada saat buka usaha saudara jam berapa? Jam 7 pagi. Kemudian pada saat dibuka jam 7 pagi udah pada ramai tuh di depan belum. Oh jam 7 belum pada ramai, saudara sudah buka toko ya, sudah buka usaha fotokopi saudara. Kemudian setelah itu pada jam 8 saudara berarti sudah standby di lokasi fotokopi. Iya. Menunggu orang yang mau fotokopi kan. Berarti kemudian setelah itu 1 jam saudara menunggu, kemudian ramai. Iya. Motor mulai berdatangan. Berdatangan dari arah mana? Oh, dari arah segini mana? Kemudian saudara bagaimana? Lihat. Iya. Saudara Ke TKP cuma di jalan. kemudian saudara berdiri menuju ke TKP. Iya. Nah, menuju sendiri. Nah, kemudian sampai di sana bertemu dengan siapa? Tidak bertemu dengan siapa-siapa. Saudara mengamati. Iya. Saudara mengamati dari mana? Dari jalan. Dari jalan. Sempat naik ke arah garasi. Tidak. Saudara mengamati dari jalan. Saudara apa yang saudara amati dari jalan tersebut? Ya, TKP ya. Saudara lihat orang lalu lalang. iya. Saudara lihat Pak Yosef? Tidak. Tidak. Saudara lihat Danu? Tidak. Tidak juga. Sampai jam berapa saudara melihat? Jam 8. Ya maksudnya dari jam 8 kan saudara lihat mulai ramai nih. Kemudian saudara menuju TKP. Setelah sampai di TKP berapa lama saudara lihat TKP itu orang lalu lalang dan sebagainya? Langsung pulang. Saudara nggak sampai polisi datang? Tidak. Soalnya akan jaga toko. Oh, toko tidak bisa dipilih. Pada saat saudara berada di depan TKP tersebut, saudara tahu nggak itu ada apa di sini? Ada pembunuhan. Korbannya tahu nggak? Tahu. Dikasih tahu siapa? Tukang parkir masyarakat di situ. Ya. Tukang parkir itu namanya siapa? Endang, Pak Endang. Endang Sumarno bukan? Oh, iya dan Sumarno. Jadi Pak Endang inilah yang kasih tahu bahwa ada apa namanya? Ada pembunuhan. Dan korbannya tahu nggak? Tahu. Korbannya siapa? Bu Tuti sama Amel. Saudara, kalau dengan Amel seumuran?
Tidak. Satu sekolah nggak sama Amel? Satu kelas kan? Tidak. Amel kakak kelas atau adik kelas? Kakak kelas ya. Sekolah itu sekolah di mana? Iya. Sekolahnya di depan rumah berarti. Saudara sekolah di situ, Amel juga sekolah di situ. Kalau dengan Amel berteman kan? Tidak. Kenapa nggak berteman? Padahal ini saudara bertetangga. Orang yang tertutup, orang yang tertutup. Jarang keluar. Oh, saudara juga jarang keluar, Amel juga jarang keluar ya. Nah, kemudian di lokasi usaha saudara, apakah dipasang CCTV nggak? Dipasang CCTV dari arah mana? Sangat heran. Jadi kalau ini rumah saudara, CCTV ini berada di sini dan di sini ya. Itu dipasang di toko atau di mana? Di toko. CCTV itu pada saat malam kejadian hidup. CCTV itu pernah dimatikan? Tidak. Kecuali aliran. Kecuali mati lampu, habis pulsa. Tidak. Oh tidak. Jadi ketika dari CCTV itu tetap ada. Jadi malam itu kan kejadian itu tanggal berapa? Ingat nggak? Tanggal 17. Kejadian 18 Agustus 2021. 17 malam itu CCTV itu hidup. Kemudian CCTV itu ada diambil polisi nggak? Diambil tidak, cuma dilihat. Kemudian siapa itu yang melihat? Polisi siapa? Tim Polda. Pak Irlan ada datang nggak? Setelah tim Polda datang, Pak Irlan datang. Pada saat tim Polda datang pertama, ada apa namanya? Dia minta itu nggak hard disk CCTV-nya nggak? Cuma lihat aja. Itu kemudian waktu saudara di Polda diserahkan? Tidak. Jadi masih ada di rumah nih. Kejadian 17 Agustus 2021 ada di rumah saudara malam itu. Bisa saudara ceritakan ke kami apa yang dilihat? Pak Yosef jalan ke arah TKP dari parkiran arah. Dan jam berapa? Jam pagi. 5.30 pagi. 5.30 pagi. Ya. Dari arah mana ke arah mana? Dari parkiran berjalan ke arah TKP. Ke arah rumah? Iya. Berjalan kaki sendirian? Iya. Pakai baju apa? Berdua. Sama siapa? Tidak tahu. Bukan sama Danu? Bukan. Saudara kenal Danu? Kenal. Sudah lama kenal Danu? Enggak. Tidaknya dia suka belanja. Kenalnya di mana? Pas belanja di toko saudara. Saudara jual apa sih selain fotokopi? Sama warung kelontong. Oh, ada warung kelontong, sama fotokopi. Dan lu sering beli apa di situ? Beli kertas. Kok saudara tahu namanya Danu apa? Sering ngobrol. Seumuran kayaknya ya. Satu sekolah? Tidak ya. Nah, jadi saudara kenal Danu. Kemudian saudara melihat CCTV tersebut. Hard disk CCTV-nya nggak disita, nggak diambil polisi. Tidak diambil polisi, mereka hanya melihat. Yang melihat itu siapa aja? Ingat nggak Pak? Yang melihat dari tim polres. Ibu? Saya nonton berdua itu sama ibu. Oh, sama ibu. Awalnya saudara nonton. Ketika saudara melihat ya, kan ketika waktu itu jam tanggal 18 nih, saudara kan melihat ada kejadian di rumah Pak Yosef. Ada naluri nggak untuk melihat CCTV saudara pada malam sebelumnya kan? Iya, ada naluri. Nah, terus saudara lihat. Jadi yang awal saya lihat itu saudara. Iya. Nah, itulah yang saudara lihat ya. Jam 5:30 malam ada pergerakan kan? Tidak ada sama sekali ya. Nanti kelihatannya pas pagi. Iya. Pas pagi jam 5.30 Pak terdakwa ini dari arah
parkiran dekat TKP ya. Kemudian dua orang. Yang ingat nggak waktu itu dilihat di CCTV saudara warna nggak? Kalau kondisi pagi hari itu berwarna, kondisi malam hari itu hitam putih. Kalau pagi hari itu berwarna. Pakai baju apa Pak? Kelihatannya putih. Kelihatan ada nggak di depan ini? Yang itu? Ya putih itu Pak. Soalnya kan kondisinya hitam putih. Bahkan pagi, saudara kan lihat 30 itu gelap Pak. Masih gelap ya. Oh iya, saya ngerti yang CCTV. Iya, kalau malam dia pakai yang merah-merahnya. Itu merekam kan antara malam ya, malam 17 itu kerekam ya? Kerekam. Ada di Pak Jaksa nggak ada, karena nggak disita ya, karena masih ada di dia. Berapa disita itu yang dari di lantas itu. Gimana? Coba cerita ini pas dulu kejadian itu ada yang lihat dari di Polda. Seminggunya lagi Pak Irlan datang katanya ngambil habis disuruh pusat. Saudara berikan kepada Irlan. Diberikan kepada Irlan. Hadis itu hadis. Betul. Terus setelah itu ditukar. Si hadis itu ditukar. Kok saudara tahu ditukar dari mana? Dari apa namanya? Hadisnya beda gitu. Hadisnya Beda. sebentar, saudara melihat hadis beda ini di mana? Saya kan punya komputer ya Pak. Nah, terus Si hadis itu sama semuanya. Jadi Ya, yang betul. itu beda sendiri. Si covernya. apa mereknya kan? Iya, mereknya sama, cuman Mereknya apa? Sige. Iya, Sige. Terus Cuman beda tampilannya, yang saya putih, yang Pak Irlan ada hijau. Iya, kalau kapasitasnya sama, Kapasitas sama 500 GB. Jadi gini, saudara ceritakan tadi kan ya, kita sambunglah ceritanya ya. Nah, saudara kita lihat bahwa saudara setelah melihat kejadian hari itu, kemudian jam 8 pagi saudara pulang. Kemudian setelah itu saudara menyatakan bahwa di rumah saudara ada CCTV. Nah, kemudian datanglah petugas Polda. Petugas Polda CCTV. Meminta CCTV atau melihat CCTV. Apa yang mereka bahasakan kepada saudara? Petugas Polda itu kan dia harus minta izin. Apa dia bilang ke saudara? Boleh minta izin nggak lihat CCTV? Oh boleh. Nah terus Cuma ngecek aja Pak. Ngecek aja. Lihat aja. Berapa orang? 5 orang. Setelah itu Mereka pulang lagi. tidak ada mereka bilang ini akan kami sita atau kami akan tidak ada. Pulanglah 5 orang ini. Kemudian seminggu kemudian itu petugas Polda itu datang hari apa Pak? Berapa hari kejadian? Bukan, petugas Polda. Iya, jadi seminggunya lagi. Jadi Pak Irlan ambil 2 minggu. Sebentar ya, kalau kita hitung ya. Ya. Kalau kejadian itu 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Iya. 25 petugas Polda datang. 25. Kemudian seminggu kemudian berarti Pak Irlan datang. itu bulan Agustus sampai 31 ya. Iya. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tanggal 1 September, 1 September. datang petugas atas nama Irlan. Iya. Saudara kenal Pak Irlan? Kenapa? Kenal dari mana? Anggota Polsek Polsek Jalan Jalan. Beliau Babin Kamtipmas di situ tahu? Iya. Oh, tahu. Datanglah Pak Irlan. Apa yang saudara Irlan sampaikan kepada saudara? mau ngambil hadis Mau ngambil hadis atas perintah pusat. atas perintah pusat. Atas Kemudian perintah pusat. copotlah hadis itu. Iya. Dicopot hadis dari PC atau dari Iya. dari DPR. Terus dari DPR itu kasih ke Irlan. saudara serahkan di 1 September. Iya. Nah, terus setelah itu Iya. Sudah Pak. dibawa Pak Irlan. Di bawah Pak. Nah, kemudian pertanyaannya kok kenapa saudara bilang ditukar? Pas pengembalian saya melihat. Oh, di hari itu dikembalikan. Iya, dikembalikan. Dikembalikannya kapan? Saya tidak tahu Pak. Yang nerima pengembaliannya siapa? Pengembalian ibu saya. Oh, saudara.
Ibu Cici itu? Iya. Oh, Ibu Cici yang menerima. Iya. Jadi ketika dikembalikan di VR tersebut ke ibu, saudara waktu itu di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Berapa lama itu? Saya kan daftar polisi. Di Bandung ya. Udah 1 tahun. Bukan. Ketika dikembalikan, kan diambil nih sama Pak Irlan. Iya. Berapa lama ada di tangan mereka itu? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Menurut ibu dikembalikannya berapa lama? Tidak tahu juga. Nah, kemudian saudara kan di Bandung. Iya. Saudara kok bisa tahu dikembalikan kemudian saudara bilang bukan milik Karena saudara? saya tahu itu bukan hati saya, karena saya beli spare. Bukan, maksud saya saudara tahu bagaimana awalnya. Ketika saudara pulang ke rumah, saudara lihat atau gimana? Ibu bilang Pak Irlan kembali habis. Telepon. Enggak, saya pulang. Apa pada saat saudara pulang dari Bandung, Iya. kemudian ibu menyampaikan apa biasa panggilan saudara? Enggak. Nger, ini hadis dikembalikan oleh Pak Irlan. Saudara lihatlah. Iya. Ternyata beda. Beda. Kemudian isinya sama nggak dengan hadis ini? Isinya, isi. Isi Hah? isi atau kapasitas? Kapasitas kan udah secara kapasitasnya sama 500 GB. Isinya Isinya kosong. kosong. Mana gambar yang saudara bilang tadi jam 5:30 kalau saya bersama orang itu turun dari itu, udah nggak ada lagi? Enggak ada. Saya cuma lihat aja, enggak ada dipotong, enggak ada. Hah? Enggak dipotong, enggak ada. Oh iya, itu kan saudara melihat pada hadis awal yang saya tanya awal. Ketika hadis sudah dikembalikan oleh Irlan, Iya. saudara lihat lagi nggak isinya? Enggak. Soalnya kan si hadis sudah diganti. Jadi dia nggak tahu beli atau apa, dia udah bawa kembalinya gitu. Kembali hadis. Ya, tapi lihat nggak isi dalamnya? Iya. Tapi kosong enggak ada. Udah dicek. Iya. Nggak ada riwayat, itu kan berisi riwayat perekaman. Ada nggak? Satu pun nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus diterimalah oleh saudara. Iya. Saudara kaget nggak? Maksudnya kok nggak ada ininya, nggak ada datanya dan apa kan? Dari awal sudah kaget, bedanya beda panggilan. Iya, hijau dan putih itu. Iya. Terus Ya saya cek lah, ternyata kosong. ternyata kosong. Ternyata kosong ya. Kemudian saudara ada dikonfirmasi nggak? Kan saudara katanya diperiksa di Polda. Cerita nggak itu? Dikonfrontir nggak dengan saudara Irlan? Iya. Mungkin sama-sama nggak? Iya. Nah, terus apa yang terjadi waktu didudukan sama-sama? Jadi dia nggak ngambil Tidak mengakui. sendiri, padahal dia ngambil sendiri. Nah, kalau di situ saudara tidak menyerahkan hadis saudara kepada petugas Polda karena saudara menganggap mereka datang malam, Iya. Datang malam. kemudian aduh ngerepotin. Iya. Saudara menyatakan hal tersebut kepada saudara Irlan. Betul. Nah, jadi saya tidak memberikan hadis saya di VR saya. Iya. Betul itu. Betul. Nah, jadi saudara memberikan kepada saudara Irlan karena saudara kenal. Iya. Kemudian saudara tidak memberikan kepada petugas Polda. Pertama, saudara merasa mereka datang ke malam. Bukan? Iya udah. Kemudian saudara tidak kenal. Tidak kenal. Saudara masih ragu-ragu apakah itu polisi atau bukan. Iya. Makanya saudara hanya memperlihatkan. Saudara tidak memberikan kepada mereka. Tidak. Nanti kepada saudara Irlan saudara berikan. Betul itu, saudara Irlan memberikan keterangan di persidangan ini seperti itu. Betul kan? Betul. Tapi benar saudara memberikan itu. Kenapa? Berarti pada saat petugas Polda datang mereka meminta itu. Dia tidak meminta, cuma lihat aja. Dia hanya lihat. Bukankah saudara bilang artisnya apanya CCTV itu rusak? Tidak. Hah? Ya karena mereka datang jam 10 malam, saya bilang rusak aja karena takut. Rusak tapi kok saudara lihat gitu. Gimana coba? Kan dua hal yang berbeda itu. Gimana ya? Nah, gimana? Coba Jadi jelaskan. kan ada tim Polda datang ke rumah, baru jam 11 malam. Yang 11 malam. Terus? Saya nyatakan CCTV-nya rusak. Nah, terus? Ya karena takut gitu. Dan kapan saudara melihatkan kepada mereka? Seminggu Mereka datang lagi, jadi dua kali datang. datang lagi. Oh, dua kali datang. Dua kali datang. Dua kali datang. Tetap tidak ada
untuk meminta? Tidak. Jadi yang kedua baru saudara lihatkan. Iya. Yang ketiga baru Irlan datang. Iya. Silakan. Kalau memang jelas itu dari Polda, kenapa tidak diminta CCTV itu sebenarnya? Dan itu sangat krusial sebenarnya. Dan juga Anger, pada saat Anger sudah mengetahui bahwa ada penampakan Pak Yosef, kenapa tidak disampaikan juga bahwa itu ada penampakan Pak Yosef? Ini memang hal ini agak sedikit apa ya? Satu, kalau memang itu dari Polda, kenapa bisa datang dari Polda sehubungan bahwa proses penyelidikan itu masih ditangani oleh Polres, belum dilimpahkan ke Polda Jabar. Apakah memang ini benar dari Polda datangnya yang malam-malam hari itu, yang ada 5 orang itu? Tapi ya kenapa tidak diambil CCTV-nya? Hanya melihat saja, dan Anger juga tidak memperlihatkan yang ada penampakannya Pak Yosef. Ini yang sebenarnya apa hal yang apa ya? Coba kita lanjutkan ya. Kepolisian itu ternyata dari 3 kali ya. Ya, yang pertama saksi tidak memberitahu dengan alasan rusak, yang kedua melihat ya. Melihat jadi dia tidak meminta, yang ketiga baru Irlan gitu ya. Nah, pada waktu yang data yang kedua kali itu penyidik dari setahu saksi dari mana, Polda atau Polres? Polda. Apakah waktu itu petugas dari Polda juga melihat CCTV itu? Gambar diperlihatkan? Oh, kelihatan. Apa komentar mereka waktu itu? Ini bagus kok gitu. Nggak rusak. Oh gitu. Tapi nggak diambil waktu itu, nggak diambil. Tidak. Tetapi saksi perlihatan bahwa video di tanggal 19 itu jam 5.30 ada di Yosef diperlihatkan. Tidak. Dia cuma ngecek aja. Ngecek apa ini maksudnya? Cuma melihat. Oh, aktif atau tidak? Oh, tapi kalau masalah gambar tidak ditanya, nggak dilihat. Tidak. Oh, itu jadi apa maksud saya? Kalau perkiraan saya dikira oleh saksi diperlihatkan ini ada apa ini gitu, ada apa namanya, ada videonya gitu. Oh, oke, tidak clear ya, tidak ya. Nah, sekarang ngomong gini saksi, itu kan kejadian tanggal 18 ya, gitu ya, 18. Tadi seperti yang disampaikan kepada majelis hakim bahwa saksi itu hanya ada di pinggir jalan, ya tidak ke TKP, gitu kan, tidak. Ya, itu demikian ya. Mungkin tidak pernah bosan-bosan membahas masalah Angger itu. Jadi ada kedatangan di tanggal 25 dari Polda di malam hari, kemudian tanggal 1 baru Bapak Irlansa, tapi pada saat Polda Jabar tidak disampaikan oleh Angger kepada tim Polda Jabar bahwa ada penampakan Pak Yosef. Jadi hanya melihat gambar tapi tidak diperlihatkan gambar yang Pak Yosef itu. Ya sangat sayang sekali, andaikan pada saat itu disampaikan kepada tim Polda Jabar gitu kan ya. Kemudian nah Bapak Irlan datang tanggal 1 September, kemudian diberikan oleh Angger karena Angger percaya karena kenal dengan Bapak Irlan. Dan dikembalikan dengan dalam keadaan hard disk kosong. Setelah dikonfrontasi tapi tidak mengakui antara Bapak Irlan dan Angger, kan sudah pernah dikonfrontasi tapi tidak mengakui. Ini apa namanya? Yaitu karena ada hard disk yang hilang, ini permasalahannya. Tetapi tidak diakui, kan ini bagaimana cara biarlah ini ranahnya pihak penyidik, tetapi bahwa pengakuan Angger ini memang harus ditindaklanjuti bahwa memang ada penampakan. Kenapa nanti larinya adalah hubungan dengan masalah alibi. Kalau memang jelas di CCTV itu ada penampakan Pak Yosef di jam 5.30, berarti sudah halas nih. Berarti alibinya Pak Yosef sudah terpatahkan. Sekali lagi, jika ada CCTV-nya dan jelas ada penampakannya, waktunya jelas, kemudian penampakan Pak Yosefnya jelas atas penelitian dari tim ahli ya, kalau memang ada, dan itu bisa mematahkan. Tetapi kan ini permasalahannya tidak ada CCTV-nya. Ini krusial sebenarnya, dan ini
bagaimana ya kita serahkanlah kepada pihak kepolisian bahwa ini ada pengakuan Angger gitu loh. Pengakuan Angger yang harus ditindaklanjuti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.